Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan semua dalam kondisi sehat walafiat dan penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, serta dimudahkan segala urusannya. Daya terjang, kekuatan menerjang. Ini yang mau kita bahas. Pernahkah Anda mengamati gerak-gerik perilaku seorang pengamen? Dia berhenti di depan rumah Anda, lalu dia nyanyi tanpa disuruh. Dia nggak ngerti apakah Anda sedang tidur atau Anda masih sibuk. Lalu kalau Anda merasa terganggu dan ada uang receh di lemari, Anda akan buka pintu dan Anda kasih uang, lalu sudah mas, tutup lagi. Lalu pengamen itu pergi ke rumah sebelah Anda, pergi lagi ke rumah sebelahnya lagi. Tidak ada rumah yang dia lewati. Walaupun tidak ada tanggapan, dia tetap nyanyi. Dia kalau sudah pasti tidak ada orangnya, dia baru pindah ke tempat sebelahnya dan sebelahnya. Anda pernah lihat salesman kompor, salesman alat-alat kesehatan dan sebagainya. Dia pola perilakunya juga sama. Setiap rumah dia ampirin. Tidak ada rumah yang terlewatin. Anda tahu, ada seorang detailer obat. Detailer obat itu dia membawa produk-produk obat dari perusahaan farmasi, lalu dia tawarkan ke dokter-dokter. Dia sambangi setiap dokter yang ada di kota itu. Entah dokter itu rame atau dokter itu sepi, di tempat prakteknya dia datangi. Kadang satu tempat praktek dokter itu ada 5 detailer. Kadang ada 3, kadang ada 4. Nah, ada seorang detailerman yang selama seminggu berturut-turut dia datang ke tempat praktek dokter, dia tidak ada tanggapan, tidak bisa bertemu dengan bu dokter. Lalu dia cari akal, dia tanya di mana parkir mobilnya bu dokter. Lalu malam hari ketika bu dokter itu mau pulang, ya, dia sebelumnya udah mengempesin ban mobil dari bu dokter ini tadi. Dia tungguin dari jauh. Ketika bu dokternya mau buka mobilnya dan dia tahu ban mobilnya kempes, kelihatan repot, dia membuka bagasi, kemudian nyari ban serep. Datanglah dia ke situ. Ada apa bu? Maaf bu, saya baru parkir motor ini, kok lihat ibu kayak repot banget. Iya mas, ini mas, bannya saya bocor nih kayaknya, mau ganti. Nah, mari bu saya bantu. Dengan sukarela dia menyerahkan kerusakan itu untuk bannya diganti oleh si detailerman ini. Selesai dia memasangkan ban serepnya, bu dokter itu lalu menyambut dan berterima kasih kepada si detailermannya. Nah, dengan alasan itu bu dokter akhirnya tersambung dengan detailerman dan besok harinya dia diberi waktu khusus untuk
menyampaikan produk-produknya. Di cerita lain, sewaktu saya menjadi staf senior administrasi pinjaman atau pembiayaan. Jadi tugas saya adalah mereview pengajuan pembiayaan yang dibawa oleh account officer untuk saya kasih parap. Kalau saya udah parap, itu bisa cair. Nanti yang masukkan rekening bagian lain lagi. Nah, sebelum saya minta memberi parap, saya akan minta tanda tangan kepada bos saya, kepala saya. Pada saat itu sudah menumpuk 5 atau 7 pengajuan yang udah saya periksa dan siap saya minta tanda tangani kepada atasan saya. Namun atasan saya sedang ada rapat sejak pagi. Lah, sang AO datang ke saya dan menagih pengajuan pembiayaan dari customernya yang udah 3 hari ngantri di ruangan saya. Kemudian dia bilang kenapa belum ditandatangani, dan saya kasih alasan tadi. Kemudian dia memohon kepada saya untuk supaya saya masuk ke ruang meeting dan minta tanda tangan. Saya bilang, Mbak, saya nggak bisa Mbak, nanti nunggu Bapak keluar baru saya minta tanda tangan. Nggak sopan Mbak. Tapi dia memaksa dan dengan alasan ini udah 3 hari, customernya udah nunggu, toh semua syarat udah terpenuhi. Lalu dia menggeret tangan saya untuk ke ruang meeting dan saya pun ketok pintu dan saya masuk. Dan alhamdulillah kepala saya mengizinkan dengan berkas yang saya bawa, dia tanda tangani. Lalu saya keluar, hanya kurang lebih 5 menit. Dan AO itu pun tersenyum. Ya. Selesai. Dan ada juga saya punya teman, itu dia kalau minta tanda tangan ke atasannya, itu langsung Pak, selesai dia kerjakan, dia mintakan tanda tangan. Kalau atasannya nggak di tempat, dia cari ada di mana. Nanti kalau lagi rapat penting, dia langsung buka pintu aja Pak. Dia pura-pura nyasar. Oh maaf, saya kesasar. Itu ada Pak Edi ya. Pak maaf Pak, ini saya mau minta tanda tangan. Dan toh Pak Edi akhirnya tanda tangan juga. Nah teman-teman, yang kita bicarakan adalah sebenarnya rasa kelangkaan, ya, rasa scarcity, jadi kelangkaan. Jadi ibaratnya kalau saya nggak dapat tanda tangan, maka pekerjaan saya nggak selesai. Kalau saya nggak dapat tanda tangan, maka customer dari luar yang sudah menunggu akan kasihan. Sementara di bank itu sudah dipatok service level agreement. Ini pengertian-pengertian ini yang membuat orang harus pegang dengan sepenuh hati. Kalau untuk pengamen, contoh pengamen tadi, dan detailer obat tadi, itu juga faktor paradigma kelangkaan. Jadi mereka pengamen itu detailer obat, itu dia yang pura-pura nyasar tadi, itu dia mempunyai imajinasi bahwa ini saya harus ketemu nih dokter ini. Kenapa? Karena ada peluang saya jualan obat ke dokter ini. Jadi dia memikirkan segala cara
Yang penting ya kadang-kadang nggak tahu saya halal apa enggak, tapi mengempesi bannya Bu Dokter itu adalah trik yang saya contohkan sebagai ekstrim, yang kadang-kadang kita nggak enggan melakukannya ya karena kita menganggap ya udahlah nanti aja, akhirnya semua tertunda dan tertunda, akhirnya bisa enggak sama sekali. Ada juga di sini mengenai teori peluang. Gimana? Orang, saya gitu ya, saya kalau minta ke Anda itu kemungkinannya 2, jadi 50-50. Anda bisa ngasih saya, Anda bisa nggak ngasih saya. Itu yang diterapkan oleh si pengamen tadi. Di luar itu pekerjaan halal atau enggak saya nggak tahu, tapi saya amati adalah dia menggunakan teori peluang. Tapi kalau saya nggak berhenti dan nyanyi, maka peluang itu hilang, 0. Jadi kalau Anda minta uang ke orang tua, minta nasabah untuk nambah saldo, minta nasabah untuk beli lagi gitu, itu peluangnya adalah setengah-setengah. Dia bisa sukarela memberikan beli lagi ke Anda, orang tua Anda bisa ngasih uang ke Anda, bisa juga Anda dimarahi karena ini dia belum gajian. Tapi itu ada peluang setengah dibandingkan Anda tidak minta sama sekali. Itu Anda nggak dapat apa-apa. Itu teori peluang. Yang ketiga ya, itu adalah negosiasi, Mas. Ini adalah masalah hal negosiasi. Negosiasi itu ukurannya apa? Negosiasi antara satu orang dengan orang lain itu adalah win-win. Saya win, kamu win. Saya menang, kamu menang. Dalam contoh saya jadi tenaga admin di pembiayaan atau pinjaman, itu saya berhadapan dengan seorang AO yang mana dia sudah cari nasabah. Udah dapat nasabah, mau dicairkan kok lama-lama. Nanti nasabahnya bisa lari. Apalagi hari gini ya. Lama dikit udah pindah ke bank lain. Nah, jadi si AO ini pengen menang, saya juga pengen menang gitu. Jadi kalau saya maju ke ruang meeting untuk mendobrak ya, menerjang ya atasan saya, maka saya akan ada pengorbanan yang hasilnya saya berikan kepada AO tadi. Jadi dia merasa menang, tapi saya juga nggak kalah. Jadi saya merasa dalam diri saya, oh iya, selama ini saya kurang ada daya terjang. Kerja duduk aja di meja, ya, review dokumen-dokumen. Itu orang biasa. Tapi kalau dengan saya jalan ke ruangan lain, saya mintakan tanda tangan, itu namanya extra effort. Jadi ada amal jariah di situ saya. Ada amal kepada si AO tadi untuk berarti saya lebih bisa speed saya tinggi. Saya bisa meningkat kecepatan kerjaan saya. Karena kerjaan itu kan yang dinilai benar dan cepat. Nah, itu teman-teman. Jadi saya nggak tahu, mungkin karena kita terbiasa ya hidup dalam kondisi yang kemah ripah lojinawi. Jadi bekerja itu ya bekerja seadanya aja. Usaha ya usaha seadanya aja. Ada yang beli ya monggo, nggak ada yang beli ya sudah gitu. Tapi jualan warung kita kalah dengan Indomaret ya. Nah, coba panjenengan renungkan lagi pengertian antara biaya dan manfaat dari setiap aktivitas yang Anda lakukan. Biayanya itu adalah biaya mental, usaha keras, usaha maksimal.
dan manfaatnya itu adalah hasil bahwa orang itu mau membeli, orang itu mau ngasih uang ke kita, orang itu mau bersahabat dengan kita, orang itu mau bertransaksi dengan kita. Nah, kadang kita merasa kita banyak memberi, kita banyak mengeluarkan tenaga, kita banyak mengeluarkan usaha, tetapi hasilnya kita tunggu. Ya, nanti terserah orangnya lah mau tanda tangan kapan gitu. Oke, jadi kembali lagi ini kita bicara mengenai daya terjang kita yang kurang. Daya terjang kita yang harus kita naikkan, harus kita tumbuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.